Tiga anak saya memang saat ini sedang studi di luar negeri dan kita bicara background dulu ya. Ini tentu kalau kita bicara masalah studi kan nggak lepas dari proses panjang, nggak bisa instan, nggak ada sesuatu dalam bidang pelajaran atau studi ini kita dapatkan dengan instan, apalagi untuk menembus beasiswa di luar negeri. Apalagi beasiswa yang didapat anak-anak saya ini kan beasiswa yang agak unik, beda dengan umum. Yang umum itu kan kebanyakan studi S1 di Indonesia, kemudian S2, itu banyak banget dan lebih mudah. Nah, dua putri saya, putri pertama dan kedua itu kan mendapatkan beasiswa S1 di luar. Satu di Amerika dan satu lagi di Madrid, di Spanyol. Nah, yang lebih unik lagi yang ada di tamu kita ini, Mas Rizky, putra bungsu saya. Ini saya selalu menyebut dia remaja pemberani nih, karena lulus SMP, kemudian ingin juga mengikuti kakaknya, nggak sabar kalau kakaknya S1, dia SMA. Jadi memecahkan rekor juga. Dan itu jarang sekali, meskipun ada ya, jarang sekali beasiswa yang diperuntukkan untuk setingkat sekolah menengah atas. Dan Rizky mendapatkan sekolah internasional yang cukup baik, namanya Knight Grad School Internasional di Montenegro, di Eropa Selatan. Dan sekolah privat ini mahal banget kalau kita bayar sendiri. Jadi alhamdulillah Rizky mendapatkan itu, mendapatkan pelajaran dan suasana belajar yang baik. Nah, tadi saya singgung nggak lepas dari proses, artinya ini juga masukan buat keluarga-keluarga muda yang sekarang punya putra-putri masih kecil-kecil di rumah. Nah, kan kita bicara strateginya. Strategi yang pertama adalah mempersiapkan putra-putri kita untuk bisa go internasional. Caranya gimana? Yang paling pertama adalah membiasakan membaca, atau habit membaca ditumbuhkan sejak kecil. Kalau sekarang mungkin lebih ke bahan bacaan lewat elektronik, gawai, atau HP, nggak masalah. Tapi bagaimana membiasakan membaca itu? Dulu anak-anak saya masih kecil-kecil itu saya biasakan dengan membaca buku, teks, atau bacaan dalam pengertian yang sekarangnya yang konvensional, buku. Jadi harus membaca buku gitu. Nah, kemudian kita rajin membawa mereka ke toko buku. Jika bukan hanya membelikan buku kemudian membaca di rumah setiap minggu, kalau nggak setiap minggu, paling lambat 2 minggu sekali kita bawa ke Gramedia. Sejak masa SD. Nah, sambil itu juga kita mulai, karena ada keinginan, waktu itu keinginannya masih kecil ya. Keinginannya adalah bagaimana supaya anak-anak kita ini nanti dapat sekolah yang baik, belum pada taraf internasional. Kita kursuskan ke les bahasa Inggris, karena ini bahasa komunikasi dunia. Itu masih SD, kita carikan tempat les yang murah lah, di kampung tempat perumahan saya di Cimanggis. Meranjak ke SMP, anak-anak mulai kita latih membaca yang lebih serius. Buku-bukunya selain buku bacaan yang biasa, buku bacaan yang agak serius, baik novel maupun bacaan yang serius. Kemudian SMP kelas 2, kelas 3, kita mulai beralih menganjurkan membaca buku bahasa Inggris, berbahasa Inggris. Nah, toko buku yang kita tuju mulai beralih, yaitu ke Kinokuniya yang biasa menjual buku-buku bahasa asing. Nah, dari sana kita menganjurkan beli buku yang tipis-tipis, kemudian jumlahnya juga 1 dan 2. Tapi itu berlanjut terus sampai anak-anak SMA, bukunya mulai tebal-tebal tuh. Dan kalau liburan, hadiah mereka adalah membeli buku lebih dari 2 atau 3 buku. Jadi semakin banyak. Itu dari sisi habit membaca. Karena nantinya kayak Rizky ini, sekolah di sekolah internasional dengan kurikulum IB, itu basisnya adalah kemandirian belajar, baca, analisa. Kalau nggak biasa, bahasa Betawinya mencret, maaf. Jadi nggak kuat. Nah, berbicara tentang kebiasaan membaca itu, emang kebiasaan membaca penting banget sih di sekolah aku, apalagi ya yang kurikulumnya berbasis internasional baccalaureate. Karena kita di sini ditugaskan untuk misalnya membuat research paper tanpa ada instruksi yang jelas, misalnya kamu disuruh baca buku ini atau baca buku itu. Jadi kita cuma diberi instruksi yang dalam tanda kutip
dangkal, tapi yang mengajak kita untuk mengeksplorasi. Jadi kalau misalnya emang kita nggak terbiasa untuk baca buku secara banyak atau membaca buku secara cepat, itu bakal keteteran banget sih. Jadi kebiasaan membaca buku emang harus ditanamkan sejak dari kecil. Berarti persiapan kebiasaan membaca buku itu memang harus dipersiapkan ya Pak dari awal ya, itu. Dari awal dibiasakan, nggak bisa kita membangun habit itu dengan tiba-tiba. Dan dimulai yang paling ideal kalau pemirsa punya putra-putri atau adik atau ponakan, ya dari SD. Jadi sampai SMP dia mulai menikmati, bukan lagi beban. Dan itu artinya anak kita atau pelajar mendapatkan hiburan dari bacaan yang mereka suka, mendapatkan pengetahuan, dan mendukung pelajaran mereka di sekolah. Karena sekolah kan nggak lepas dari baca. Nah yang kedua, karena saya wartawan atau jurnalis, kan biasa menulis. Nah, itu saya tularkan juga ke anak-anak dengan cara anak-anak wajib membuat diary, buku harian. Jadi membeli buku di Gramedia bukan hanya bacaan, tapi juga buku kosong untuk membuat diary. Apa saja ditulis di buku. Itu trik, tips untuk melatih. Karena misalkan nih, Mas Deo sekarang, misalkan lulus S1 di mana mau S2 kan harus buat esai, harus menulis. Nah seringkali yang saya temui dan banyak teman-teman yang minta konsultasi gimana sih cara menulis, duduk di depan komputer itu berjam-jam buat nulis satu paragraf belum bisa, mentok. Tapi kalau kita latih, udah terbiasa. Anak-anak saya latih nulis diary, jadi dia terbiasa. Mau bahasanya salah, mau benar, yang penting mengungkapkan sesuatu dengan cara menulis. Nah, sebenarnya anak-anak milenial sekarang juga mereka biasa menulis, cuma menulisnya lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat Twitter, itu sebenarnya bisa di switch sedikit. Ya, ambillah laptop, ambillah buku, sambil tiduran nulis di buku gitu kan. Sebenarnya itu latihannya nggak susah. Nah, Rizky juga waktu SD kemudian memasuki SMP, saya latih bagaimana menulis hal-hal yang ringan dikaitkan dengan teori penulisan yang ada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Jadi kita backup dari sekolah. Misalkan gimana sih cara menulis eksposisi, menggambarkan suasana rumah, menggambarkan suasana sekolah, itu bisa dilatih, Mas. Nah, mungkin Rizky bisa tambahin. Kita langsung join aja sama Rizky biar nggak monoton. Mungkin Rizky bisa tambahin. Boleh. Boleh Mas Rizky, bagaimana kebiasaan Bapak waktu ngajarin gitu? Itu boleh di-sharing Mas Rizky. Budaya yang Bapak tularkan dari kecil emang berdampak sangat besar sih kepada saya. Kan dari kecil seperti yang tadi Bapak sudah bilang, kita dibiasakan untuk menulis. Nah, dari hal-hal yang dalam tanda kutip kecil seperti diary atau buku harian, kemudian sampai sekarang yang udah menulis hingga diunggah di koran-koran nasional. Tapi emang memulai harus dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti yang Bapak tadi bilang, menulis buku diary, kemudian memulai dari buku diary, kemudian sampai menulis hal-hal yang serius itu sangat penting banget, apalagi di sistem sekolahku menulis emang jadi bagian yang integral dalam kurikulumnya. Kita seperti yang tadi aku bilang disuruh bukan lagi untuk menjawab, misalnya dalam pelajaran matematika kita bukan hanya disuruh untuk nyari misalnya 1 tambah 1 itu apa jawabannya, tapi kita ditanya misalnya mengapa 1 tambah 1 hasilnya 2, ini rumusnya apa aja dan bagaimana sejarah perkembangannya. Jadi kalau misalnya budaya tersebut tidak dimulai, jadi pasti seperti yang aku tadi bilang dengan case membaca bakal keteteran sih. Nah gitu Mas Dio, saya tambahin lagi, itu sekilas tentang step-step tahapan untuk persiapan beasiswa sebenarnya. Tapi kita latih dari kecil. Yang kemudian adalah ya lagi-lagi orang tua atau parent ini posisinya penting banget bagaimana mengasuh anak. Nah, anak-anak selain sekolah kan kita masukkan dalam organisasi. Karena organisasi itu penting banget. Nah, banyak orang tua yang nggak ngerti, yang nggak tahu kalau pengen beasiswa ke luar negeri itu yang penting nilainya nomor 1, yang penting bintang pelajar, yang penting juara.
ada kampus misalkan di Singapura yang memang notabene patokannya itu ya harus nilai yang the best, yang terbaik, katakanlah yang 10. Seperti kampus NTU, NUS di Singapura, itu harus nilai. Tapi kampus-kampus lain... Dan nilai biasanya juga jadi prasyarat. Jadi kalau misalnya mau apply di beasiswa itu minimal harus ada nilai-nilai segini. Tapi mereka mengexpect prospective students-nya untuk misalnya melakukan hal yang lebih, punya ekstrakuler ini, pernah melakukan hal-hal ini, membantu organisasi ini. Dan jadi ya seperti itu. Ya, begini maksudnya, Mas Dio, tadi saya sebutkan anak-anak saya masukkan dalam organisasi itu untuk dalam rangka pertama melatih bagaimana bersosialisasi selain di sekolah kan. Jadi anak-anak aktif di organisasi. Kebetulan anak-anak saya masukkan ke organisasi internasional. Artinya dari sisi organisasi, nama organisasi juga penting karena nanti buat rekomendasi kalau nanti mencari beasiswa. Nah, soal nilai tadi, mungkin buat pemirsa atau adik-adik yang punya ponakan, punya adik di sini, nilai itu sebenarnya kalau saya sering bicara nggak terlalu penting, dalam arti minimal sesuai KBM. KBM sekolah berapa misalkan, 7,5 atau 8, ya minimal segitu. Nggak harus yang terbaik. Apalagi kalau kita bicara mencari beasiswa yang multidimensi, multinegara, karena kenapa saya sebut multinegara? Umumnya orang Indonesia kan sebatas mencari beasiswa itu yang sebatas pengetahuan dia aja. Misalkan Eropa ya hanya Jerman. Kalau Asia itu Jepang, Korea. Kemudian kalau Eropa itu selain Jerman, Perancis. Selebihnya ketika kita tanya negara apa lagi, nggak tahu. Padahal kalau kita berselancar di media di internet, hampir sebagian besar negara-negara dimanapun itu ada peluang beasiswa. Ada yang sangat ketat sekali dengan nilai yang sangat tinggi seperti Singapura. Tapi banyak juga yang Rizky bilang nilai standar KBM atau di atas KBM lah. Di atas KBM itu rata-rata 8. Nah, kemudian kita punya apa lagi nih? Kemampuan organisasi, prestasi di luar, terus punya kemampuan menulis misalkan, kemampuan fotografi, kemampuan-kemampuan lain, atau gamers. Jadi itu penting banget. Jadi organisasi ini melatih anak-anak, karena gini, perguruan tinggi yang memberikan beasiswa akan melihat, misalkan Deo, wah Deo ini aktif di organisasi, berarti dia kalau pergi ke kampus kita di negara sini yang jauh dari negara asalnya, dia sudah terbiasa. Ketemu dengan banyak orang sudah biasa. Nah itu maksudnya. Jadi strategi untuk meraih beasiswa bukan hanya nilai, bukan hanya bahasa, tapi juga ada organisasi. Nah, terus yang terpenting lagi, setelah berorganisasi apalagi ya yang menjadi indikator kita dipertimbangkan diterima. Nah, salah satunya lagi adalah kita telah melakukan apa untuk masyarakat sekitar. Nggak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil aja. Misalkan Rizky aktif di mana, Rizky telah melakukan apa. Nah, itu penting. Coba mungkin Rizky bisa tambahin. Oh ya, ketika proses apply beasiswa di SMA internasional aku disuruh untuk menulis esai personal statement tentang mengapa aku ingin masuk ke sekolah itu dan hal apa saja yang sudah aku berikan kepada community, kepada komunitas lingkungan sekitar aku. Karena dengan sekolah ingin tahu hal-hal apa saja yang pernah aku lakukan, karena dengan membuktikan hal itu, sekolah juga pada akhirnya akan diuntungkan dengan menerima aku, karena dia pasti berpikir bahwa dengan aku datang ke sana, pasti aku juga akan memberikan sesuatu kepada komunitasnya. Di dalam esai atau personal statement itu, aku membicarakan tentang perusahaan yang dulu aku pernah buat, yaitu namanya kayak bank sampah. Jadi aku mengumpulkan sampah dari sampah-sampah di rumah, sampah-sampah dari rumah-rumah saudara, dari rumah kakek nenek, kemudian dijual ke tukang sampah, dan hasilnya tersebut, hasil dari uangnya dikembalikan lagi diputar dan dikembalikan lagi ke komunitas. Dan hal itu setelah aku berbicara sama
supervisor atau guru aku itu merupakan salah satu hal yang membuat aku diterima di sekolah itu. Jadi melakukan sesuatu untuk komunitas dan belajar untuk mengartikulasikannya juga itu salah satu faktor terpenting dalam proses apply beasiswa. Ya, jadi saya tambahkan, Mas Dio, tadi udah bahasa, udah menulis, kemudian organisasi, ini pengabdian masyarakat, artinya ini faktor yang penting banget. Rizky contohnya itu hal kecil, tapi kan ini isu dunia lingkungan. Nah, disinilah kita perlunya trik-trik gitu loh. Trik yang membuat mereka tertarik untuk memberikan sesuatu kepada kita atau kepada anak kita, yaitu beasiswa. Artinya apa? Wah, anak sebesar ini dalam pengertian masih remaja udah melakukan sesuatu yang besar, meskipun dimulai dengan yang kecil. Nah, intinya sampah yang dikumpulkan Rizky adalah botol-botol plastik bekas minuman atau botol-botol plastik yang lain. Memang sejak SD Rizky rajin mengumpulkan itu. Dikumpulkan sampai sekarang, kemudian dijual ke tukang sampah. Sebenarnya ini kan benih-benih bagaimana menjaga lingkungan dari sisi remaja. Nah, itu penting banget. Tapi selain lingkungan banyak isu lain, misalkan pemberdayaan masyarakat, kemudian karena kita negara besar dengan penduduk banyak yang tingkat membacanya masih rendah, literasi. Contoh misalkan Mas Deo atau remaja yang lain yang hadir di sini atau nanti pemirsa, aku punya ide nih bikin rumah baca di kampungku, karena kampungku ini banyak yang malas membaca misalkan. Kalau itu terus-menerus dan berimpact bagus, itu pengaruhnya luar biasa. Nah, itu bisa digambarkan oleh si pencari beasiswa. Aku telah melakukan ini gitu loh. Nah, atau apa yang telah dilakukan itu, tadi contohnya literasi ya, bisa juga hal-hal yang lain yang bisa berimpact besar. Misalkan sih bagaimana menolong orang-orang miskin, menolong orang-orang yang nggak mampu, atau orang-orang tua yang selama ini diasingkan karena penyakitnya misalkan. Nah, itu kan bisa. Nah, tahapan dari itu lagi adalah bagaimana mendokumentasikan semua kegiatan kita atau anak-anak kita di media sosial atau di web untuk kepentingan dokumentasi dan kita nanti sorongkan ketika apply. Misalkan saya menganjurkan Rizky membuat vlog, membuat blog, menulis, kemudian media sosial yang lain ini juga kami anjurkan ke teman-teman anak saya, tolong dong buat media sosial, karena pasti mereka akan tanya. Nggak mungkin remaja zaman milenial sekarang nggak punya media sosial, apakah Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Mereka akan minta akunnya apa, mereka akan cek isinya apa. Nah, kesadaran kita karena saya tahu bahwa itu nanti akan berdampak jauh, saya menganjurkan pokoknya isi hal-hal yang positif, misalkan kegiatan anak di sekolah, kegiatan pengabdian masyarakat, atau pentas musik sekolah, atau sport, pertandingan, dan sebagainya, atau usai membaca buku, bukunya difoto, masukkan ke web, dan sebagainya. Nah, itu jadi bukti. Kalau anak kita punya bakat, misalkan, oh bakat anak kita enggak itu nari, oke foto-foto narinya ditaruh. Oh enggak, anak kita senangnya gitar, main band, boleh. Oh, apalagi hobi anak kita enggak? Hobi anak kita misalkan kalau orang yang punya duit tenis, berkuda, berenang, enggak masalah. Yang penting ada dokumentasinya kita masukkan ke dalam web anak-anak kita. Nah, mungkin Rizky bisa tambahkan. Oh ya, dari SMP aku udah punya personal website, punya blog untuk mengunggah tulisan-tulisan aku atau foto-foto yang aku ambil tentang kegiatan yang aku lakukan seperti tadi bank sampah, menulis buku harian. Buku harian juga kadang-kadang kalau misalnya isinya agak berbobot suka aku unggah di personal website aku. Terus kemudian ada tulisan-tulisan yang agak sedikit ilmiah seperti tentang politik atau hal sebagainya. Dan biasanya mendokumentasikan dan mengunggah hal-hal yang telah kita lakukan itu menurut aku sama pentingnya seperti melakukan hal tersebut. Karena kalau misalnya kamu atau pemirsa di rumah yang sudah melakukan hal tersebut, melakukan sesuatu yang berdampak baik untuk komunitas, tapi tidak didokumentasikan dan tidak diunggah di internet, jadi sekolah akan berpikir bahwa kamu ini benar nggak sih melakukan hal-hal tersebut. Dan personal website itu
biasanya berfungsi cukup efisien sebagai alat otentifikasi untuk hal-hal yang telah kita lakukan kepada komunitas atau tulisan-tulisan kita yang sudah diunggah lagi. Dan kemudian biasanya kan sebagai anak muda, sebagai Gen Z gitu, kita kadang-kadang suka dibercandain atau diolok-olok lah bahasanya kalau misalnya mengunggah sesuatu yang agak serius. Karena kan biasanya sosial media tuh digunakan untuk hal-hal yang dalam tanda kutip remeh-temeh, kayak misalnya upload lagi hangout atau lagi ngapain. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpikir bahwa ngapain sih upload kayak gitu ke Instagram atau ke Facebook, emang nggak punya medium lain. Itu aku juga waktu SMP pernah dapet kayak gitu, karena pasti kan anak SMP biasanya upload di Instagram yang lucu-lucu atau memes gitu kan. Sedangkan aku pada waktu itu udah mulai upload hal-hal yang aku tulis yang lumayan produktif, dan waktu itu juga sering dibercandain lah. Habis itu tapi dibilang narsis juga, tapi itu poin yang penting juga dalam proses apply beasiswa. Jadi menjadi narsis itu penting untuk proses aplikasi beasiswa. Ya. Oke, aku tambahin lagi dikit nih Mas Dio untuk media sosial, karena ini penting banget dan pasti akan ditanya. Pasti akan diminta account dari anak-anak yang mengajukan atau kita calon mahasiswa, calon pelajar misalkan. Jadi sebaiknya kesadaran untuk tidak mengunggah hal-hal yang misalkan haters, hal-hal yang negatif, hal-hal yang yang tidak mencerminkan sikap-sikap kebaikan, keterbukaan. Apalagi kita memuat diskriminasi itu, wah itu udah fatal tuh. Nggak akan lulus. Karena mereka akan buka. Karena dari pengalaman Rizky misalkan, ini contoh yang saya lihat karena saya dengarkan, nanti Rizky bisa tambahkan. Ketika interview terakhir dari sekolahnya itu ada tim 5 orang, kepala sekolah dan 4 guru itu wawancara Rizky langsung Skype dari Eropa Selatan, Montenegro ke rumah. Nah, salah satu pertanyaannya dia melihat dari personal webnya Rizky. Nah, kebetulan kalau nggak salah Rizky beberapa kali nulis beberapa bait puisi. Ditanya, kenapa menulis puisi tentang ini? Saya sih waktu itu nggak tahu, saya dengerin aja. Artinya apa? Konten yang ada di itu ditanyakan. Nah, mungkin Rizky bisa jelaskan dikit di sini terkait dengan itu. Oh iya, di personal website aku seperti yang aku bilang tadi, aku suka mengunggah tulisan-tulisan kayak creative writing seperti puisi tadi. Ada juga beberapa hal yang agak serius seperti masalah politik atau ekonomi. Dan ketika interview tersebut terjadi sekitar 2 tahun lalu, personal blog aku emang sudah penuh dengan konten, dan kebetulan aku nggak berpikir bahwa sekolah aku akan mengecek personal website aku secara detail seperti itu ya, karena sebenarnya puisi bukan bagian yang besar di dalam website itu, tapi ternyata mereka lakukan hal tersebut. Dan kemudian ya di dalam interview tersebut, sekolah aku, headmaster aku bertanya kayak, ini puisi artinya apa? Terus bagaimana kamu menggunakan literary devices, menggunakan bahasa untuk mengungkapkan arti yang ingin kamu sampaikan di situ. Jadi terus kemudian headmaster aku juga bertanya tentang mengapa kamu berita apa yang terakhir kali kamu baca, dan mengapa kamu menulis hal-hal yang kayak begini, apa motivasinya, dan seperti itu. Nah, artinya sebenarnya kalau bahasa saya selalu bilang ke sejumlah komunitas orang tua yang sering minta sharing, kalau memang putra-putrinya mau keluar, mulailah dari sekarang menabung. Bukan menabung uang, menabung sejumlah hal-hal yang positif, mulai dari kegiatan pengabdian masyarakat, organisasi, membiasakan banyak membaca, dan hasil bacaannya dan cover bukunya juga diupload di media sosial yang seperti Rizky bilang. Sekarang memang zamannya narsis. Orang nggak tahu kalau kita misalkan dalam sebulan ini baca 10 buku. Mana tahu kalau nggak kita muat bukunya apa, resumenya apa. Nah, itu contoh misalkan.
ini aja, cuek aja dengan teman-teman yang mengatakan, kok web lu isinya serius banget sih. Karena memang mereka nggak tahu Rizky lagi menabung sesuatu nih, punya goal gitu loh. Nah, itu kan simpel sebenarnya. Kalau kita tahu dari sekarang, dari pengalaman kita ini kan bisa ditiru. Oh, adik kita, anak kita, ponakan kita yang masih SMP, kita ceritain seperti ini, terus mereka juga, oh ya om ada niat nih mau keluar. Mulai dari sekarang nggak apa-apa. Banyak sekali peluang beasiswa. Nah, kira-kira seperti itu, Mas Deo sementara. Oke, baik untuk sesi Pak Suradi. Terima kasih banyak. Kemudian saya ingin lanjut ke Mas Rizky. Mas, kalau kan Mas Rizky kan udah pernah ngalamin SMP di Indonesia kan? Iya. Yep. Oke, kemudian sekarang SMA di luar negeri. Nah, bagaimana Mas apa perbedaan yang mendasar ataupun yang perbedaan yang umum kuliah sekolah di Indonesia maupun di luar negeri, Mas? Perbedaan pertama yang sangat terlihat antara sistem pendidikan. Jadi karena aku sekolahnya internasional, aku nggak mengikuti kurikulum nasional di Montenegro, jadi aku ikut kurikulum IB, namanya International Baccalaureate, itu ada di sekolahnya ada di seluruh dunia, termasuk ada beberapa di Jakarta juga, dan ada beberapa perbedaan mendasar antara kurikulum IB dan kurikulum nasional Indonesia K13 atau KTSP. Yang pertama adalah di dalam kurikulum IB, di dalam kurikulum sekolahku kita diberikan kebebasan untuk memilih pelajaran-pelajaran yang kita inginkan. Kita hanya dibolehkan untuk mengambil 6 pelajaran. Di mana di sekolah Indonesia, seperti yang kita tahu, kita biasanya belajar sekitar 12 atau 13 pelajaran, itu kan jauh lebih banyak daripada. Ya. Dan jadi karena pelajaran yang kita pilih jauh lebih dikit dibandingkan pelajaran yang harus kita pelajari di Indonesia, kita jadi bisa lebih fokus untuk membicarakan tentang konten-konten di dalam pelajaran itu. Contohnya, kalau misalnya di dalam pelajaran matematika ya, jadi kita karena pelajarannya sedikit, kita bisa fokus banyak dalam matematika, dan matematikanya itu bukan hanya seperti yang tadi saya bilang lebih dulu, kayak misalnya selesaikan soal kalkulus ini atau apa hasil dari 4x4. Jadi kita di sini diajak untuk melakukan eksplorasi di dalam topik matematika yang kita minat. Jadi sebagai salah satu project yang harus kita selesaikan sebelum akhir tahun, kita diharuskan untuk menulis sebuah research paper sekitar 4.000 kata mengenai topik yang kita suka dalam pelajaran matematika dan menganalisanya. Kayak misalnya Profesor A membuat teori matematika, terus bagaimana ini bisa kita aplikasikan di dalam dunia ekonomi dan lain-lain. Itu juga mendemonstrasikan salah satu perbedaan mendasar antara kurikulum IB yang ada di sekolahku dan kurikulum nasional di Indonesia. Yang di sini lebih mengajak kita untuk menjadi siswa yang lebih mandiri dan analytical. Terus kemudian perbedaan mendasar antara kurikulum IB dan kurikulum Indonesia adalah kita tidak terlalu fokus kepada tes yang berada di akhir tahun. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya di Indonesia kan kelulusan kita sejauh ini masih didasarkan kepada hasil ujian nasional kita. Sedangkan di sistem kurikulum sekolahku, walaupun ujian akhir tahun masih berkontribusi besar terhadap nilai akhir tahun kita, banyak hal-hal lain di dalam kelas yang juga berkontribusi besar terhadap grade terakhir kita. Dan berbicara tentang kontribusi di kelas yang menjadi salah satu faktor paling banyak di dalam nilainya, salah satu bentuk dari hal tersebut adalah diskusi kelas. Jadi kalau misalnya, ini juga salah satu perbedaan mendasar antara kurikulum IB dan kurikulum nasional Indonesia. Seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya di sekolah-sekolah Indonesia pada umumnya kan biasanya guru mengajarkan
dari depan kelas, terus menulis sesuatu di papan tulis dan menyuruh siswa-siswinya untuk menulisnya di buku tanpa adanya diskusi yang terjadi. Betul. Hal itu nggak terjadi sama sekali di sini. Jadi kita pertama udah nggak menggunakan papan tulis sama sekali, jadi semua pembelajarannya terjadi di komputer. Jadi biar gurunya juga bisa memonitor apakah kita benar-benar melakukan hal tersebut dengan sendiri atau mencontek. Karena kan kalau misalnya di internet ada rekam jejaknya gitu kan. Ya kalau misalnya di sekolah aku di sini, karena kelasnya juga lebih kecil, aku sekelas cuma ada sekitar 12 orang atau 13 orang. Jadi kita kalau di kelas tuh sehari-hari biasanya cuma gurunya nulis, misalnya gurunya kayak mengunggah sesuatu di komputer, terus nanti ada muncul di komputer dan kita kayak membicarakannya secara casual aja kayak gini. Terus kayak gurunya mengajak kita untuk berdiskusi daripada menulis dalam arti mengcopy semuanya yang gurunya sampaikan. Itu juga awalnya menjadi suatu masalah yang cukup besar mungkin menurut aku, karena kan aku sebelum datang ke Montenegro, sebelum sekolah di kurikulum International Baccalaureate ini selalu di sekolah yang berkurikulum Indonesia, jadi tidak biasa untuk mengartikulasikan apa yang aku pikirkan. Jadi ketika awal-awal aku masuk di sekolah aku agak struggling untuk melakukan hal tersebut. Berarti kalau dibilang kita harus adaptasi lagi, Mas ya, dari perlu ya. Pendidikan Indonesia. Nah, kalau boleh tahu tadi Mas Rizky sendiri ngambil mata pelajaran apaan, Mas, di sana, Mas? Aku mengambil 6 mata pelajaran. Yang pertama itu English Literature, kemudian Bahasa Indonesia, Literatur. Walaupun di sini nggak ada gurunya, walaupun di sini di dalam komunitas ini tidak ada orang yang bisa berbahasa Indonesia, kita ada namanya pelajaran SSST. Jadi itu pelajaran literatur yang benar-benar didesain sama siswanya sendiri. Jadi kan karena aku memilih pelajaran literatur Indonesia itu tanpa guru, jadi aku harus mendesain kurikulumnya sendiri. Itu juga merupakan perbedaan mendasar yang baru saya sadarkan, perbedaan mendasar antara kurikulum di sekolah saya dan kurikulum Indonesia. Jadi kita di sini dibebaskan untuk contohnya memilih buku apa saja yang kita ingin baca di dalam 2 tahun program ini. Kemudian mengatur waktu sendiri, time management itu juga penting banget di dalam. Jadi kita bukan disuruh untuk melakukan ini atau ini, tapi lebih disuruh bahwa kamu harus melakukan ini, dan deadline-nya ini, kamu gimana pun caranya harus selesai sampai hari itu. Kemudian pelajaran ketiga yang saya ambil itu sejarah, pelajaran keempat geografi, kelima matematika, dan fisika. Ya. Jadi walaupun kita diberikan kebebasan untuk memilih pelajaran yang ingin kita ambil, ada guidelines atau ada aturan-aturan mengenai pelajaran yang kita ambil. Jadi misalnya, walaupun kamu nggak suka matematika sama sekali, kamu tetap harus mengambil matematika karena karena matematika itu penting kan. Kemudian juga harus mengambil satu pelajaran literatur dan satu pelajaran sains. Tapi sisanya 3 pelajaran yang lainnya itu kita diberikan kebebasan untuk memilih. Oke, Mas. Saya kira Mas Rizky ngambil ini mata pelajaran filsafat. Oh, ada pelajaran filsafat ilmu. Karena kalau dari cara berbicaranya udah kayak filsuf banget, Pak. Gimana, Pak? Bener nggak, Pak? Karena gini, ya di sini dulu. Di sini kebetulan juga ada pelajaran namanya TOK, Theory of Knowledge. Itu kayak perkenalan kepada filsafat. Menurut aku sih kayak lebih ke epistemologi filsafat gitu sih daripada filsafat core-nya ya. Jadi kita juga mendiskusikan kayak beberapa minggu lalu tuh kita berbicara tentang bagaimana
bagaimana reliability dari perasaan kita, dan terus kita kayak berbicara tentang Immanuel Kant, terus utilitarianism, consequentialism, dan kayak gitu sih ya.